Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku akan bahas terkait TIU, khususnya tentang silogisme. Ini aku siapin buat kalian yang mau tes SKD CPNS tahun ini. Jadi jangan lupa nonton sampai habis karena aku bakal bahas terkait trik cepat dan contoh soal dasar sampai ke yang hot, yang sulit. Sebelum aku lanjut, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video aku supaya aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. Karena aku akan upload setiap hari sebelum menjelang tes SKD. Kita langsung aja bahas apa sih itu silogisme. Jadi silogisme itu kita disuruh cari kesimpulan dari sebuah pernyataan. Nah, pernyataannya itu nanti disebut dengan premis. Kalian pernah dengar kan kisi-kisi di tahun lalu itu ada 2 premis, ada 3 premis. Aku akan bahas di sini. Jadi silogisme itu ada 3 jenis. Yang pertama itu silogisme, yang kedua itu adalah modus ponens, yang ketiga modus tollens. Nah, dari ketiga jenis ini tuh ada rumusnya. Aku akan kasih tahu cara cepat gimana mengingat dengan cepat rumus-rumus ini karena ini sangat diperlukan untuk menjawab soal-soalnya. Dan aku yakin, aku jamin kalian akan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di YouTube itu. Kalian bisa coba setelah nonton video aku. Oke, kalian lihat di sini. Di sini ada silogisme, ponens, dan tollens. Ini aku singkat P1 itu premis 1 ya. P2 premis 2. Nah, di sini aku kasih tahu kalian cara cepat untuk mengingatnya adalah semua P1-nya itu sama ya. P1-nya itu adalah P maka Q. Yang membedakan itu cuman P2-nya aja, premis 2. Kalau di silogisme, premis 2-nya itu adalah Q maka R. Kalau di ponens itu P, kalau di tollens itu min Q. Nah, kita cari kesimpulannya, yang sama kita coret. Kesimpulannya adalah P maka R. Kalau modus ponens, ini kita coret, kesimpulannya adalah Q. Modus tollens, kita coret, kesimpulannya adalah min P. Oke, cukup mudah kan dipahami? Kita lanjut. Ini adalah rumus yang suka membingungkan. Namanya ekuivalen, itu adalah setara dengan lambang garis 3. Nah, ini tuh sering menjebak di soal-soal. Rumusnya itu ada 2 yang sering dipakai. Yang pertama, P maka Q itu setara dengan min P atau Q. Yang kedua ada lagi, P maka Q itu setara dengan min Q maka min P. Oke, aku nanti akan kasih lihat ke kalian contoh soalnya kayak gimana. Kita langsung aja ke contoh soal nomor 1. Nomor 1, semua karyawan menghadiri acara family gathering. Acara family gathering dilaksanakan hari Sabtu. Ini aku bahas 2 premis ya. Ini premis 1, ini premis 2. Nah, kita cari P dan Q-nya. Semua karyawan menghadiri. Ini P. Acara family gathering, ini Q. Acara family gathering ini sama kan? Berarti ini Q dilaksanakan hari Sabtu. Karena nggak ada kalimat yang sama, kita lambangkan R. Oke, ini kita masukkan rumus P maka Q, Q maka R. Yang sama kita coret, kesimpulannya P maka R. Ini adalah rumus silogisme. Nah, kita lihat di jawabannya P maka R. P itu semua karyawan. Kita lihat. Oke, ini oke. Yang tidak ini kita coret dulu. Semua karyawan menghadiri. Ini karyawan baru salah ya. Karyawan hadir. Oke. Karyawan lama itu salah. Berarti jawabannya C. Ini kita cek. Karyawan hadir, karyawan menghadiri itu sama aja ya. Ini P. Di hari Sabtu. Oke, ini R ya, di hari Sabtu. Berarti benar, jawabannya C. Ini masih simpel banget, aku sengaja biar kalian paham. Kita coba lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2, jika Waluyo rajin menabung, tahun ini ia mempunyai rumah baru. Waluyo tidak mempunyai rumah baru. Kita cari, oke, ini premis 1, ini premis 2. Jika Waluyo rajin menabung tahun ini, oke, ini P, ia mempunyai rumah baru, ini Q. Waluyo tidak mempunyai rumah baru. Tidak itu negasinya dilambangkan min ya. Mempunyai rumah baru adalah Q, min Q. Oke, kita langsung ketemu nih rumusnya. P maka Q, min Q, berarti dicoret min P. Ini adalah tollens. Oke, kita lihat min P, Waluyo rajin menabung. Berarti kalau min itu kan ada kata-kata tidak ya. Berarti Waluyo tidak rajin menabung. Langsung temu deh. D jawabannya. Oke, gampang banget kan? Nah, kita coba ke nomor 3.
Nah, kalian lihat di sini nomor 3, semua bunga melati memiliki kelopak, beberapa bunga melati berwarna putih. Nah, kalau yang kayak gini, kalau ada kata semua dan beberapa, udah pasti kesimpulannya adalah beberapa. Nah, kalau misalnya semua dengan semua, kesimpulannya adalah semua. Kayak gitu ya, gampang banget. Kita lihat di sini, langsung aja lihat di jawabannya. Yang semua itu pasti salah. Ada salah. Di sini ada salah. Udah langsung dapet C. Kita cross check. Ini bunga melati P memiliki kelopak Q, bunga melati P ini R. Oke, pasti kalian mikir ini nggak ada di rumus. Nah, tapi ini caranya kayak gini. P maka Q, ini maka R. Ini nggak bisa langsung kita coret karena ini kan berbeda ya, P-nya semua dan beberapa. Jadi ini tetap masuk tapi tambah beberapa. Karena Q dan R itu nggak bisa dicoret, maka kita buat kayak gini. Adalah hasilnya kayak gini ya. Beberapa bunga melati, ini P yang memiliki kelopak, itu Q berwarna putih. Sama kan? Simpel banget. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, sebagian sepatu bertekstur elastis. Semua yang elastis tidak mudah putus. Nah, kita coba cara cepatnya versi aku. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet coret-coret di kertas saat ujian, bisa kok langsung lihat aja di layar komputer kayak gini. Kalian coret yang sama. Oke, bertekstur elastis kita coret. Nah, tinggal ini kan udah pasti ini ya kesimpulannya. Sebagian yang semua kita coret, hanya coret, langsung dapet. Kita cross check. Ini sepatu, oke. Ada kan? Tidak mudah putus, ada. Oke, sama kan? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, semua lukisan yang dipamerkan adalah karya seni. Seniman menganggap karya seni memiliki nilai budaya. Lukisan ini bukan karya seni. Kesimpulan dari ketiga pernyataan di atas adalah, nah ini kita udah masuk ke 3 premis ya. Ini premis 1, ini premis 2, ini premis 3. Kayak gini caranya. Semua lukisan yang dipamerkan, ini P, kita coba cari satu-satu dulu ya, adalah karya seni, ini Q. Seniman menganggap karya seni, ini Q, memiliki nilai budaya, ini R. Lukisan ini bukan karya seni, berarti min Q. Kayak kita cari P maka Q, Q maka R. Kita sederhanakan dulu nih satu-satu. P1 dan P2-nya. Dapat nih P maka R. Terus ditambah nih di bawah. Premis ketiganya min Q. Kita coret. Nggak bisa ternyata. Terus gimana dong? Oke, gini. Caranya, ini kan P, Q, R. Kita sederhanakan lagi. P maka Q, Q maka R. Nah, di sini kan pernyataannya itu lukisan ini bukan karya seni. Kita buat di sini min Q. Kita cari pembuktiannya yang mana yang masuk ke rumus. Oke, ini bisa ya. Hasilnya min P. Kalau ini nggak bisa, ini sama kayak yang tadi. Berarti ini tidak dapat disimpulkan. Oke, kalau kayak gitu berarti ini jawabannya. Oke, kita coba cari di jawaban min P. Semua lukisan memiliki nilai budaya, ini bukan. Lukisan itu tidak memiliki nilai budaya. Bukan ya, karena lukisan yang dipamerkan. Nah, ini lukisan itu tidak dipamerkan karena min P berarti ada kata tidak. Berarti lukisan itu tidak dipamerkan. Ini benar ya. Jawabannya yang D. Oke, kita coba lagi ke nomor 6 yang makin hot, semakin sulit. Nomor 6 ini kita masih bahas tentang 3 premis ya. Kayak kita lihat di sini. Semua siswa yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang baik. Ini premis 1. Semua yang mendapatkan nilai yang baik biasanya akan diterima di perguruan tinggi pilihan. Ini premis 2. Ali adalah seorang siswa yang rajin belajar. Ini P3. Oke, kita cari cara cepatnya yang coret-coret ya. Mendapatkan nilai yang baik, kita coret. Rajin belajar juga ada, kita coret. Oke, sisanya adalah akan diterima di perguruan tinggi pilihan. Ali. Oke, kita lihat di sini. Jadi yang udah dicoret di premisnya tadi, kita coret juga di pilihan jawabannya kayak gini ya. Rajin belajar, kita coret. Nah, kalau udah kita coret, itu berarti udah pasti salah ya. Karena dia udah nggak masuk ke pilihan. Kayak tinggal C dan D. Nilai yang baik kan udah dicoret juga nih. Oke, langsung dapat nih jawabannya. C.
Kalian masih semangat kan? Ini ada 10 soal loh soalnya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini udah jelas ya, ada premis 1, premis 2, premis 3. Semua karyawan yang mengikuti pelatihan di perusahaan A memiliki keterampilan baru. Beberapa karyawan yang memiliki keterampilan baru diberikan tugas tambahan. Seluruh karyawan yang diberikan tugas tambahan mendapatkan insentif bulanan. Oke, aku coba pakai P maka Q, tapi aku tetap coret ya. Coba. Semua karyawan yang mengikuti pelatihan di perusahaan A, ini P, memiliki keterampilan baru, ini Q. Oke, beberapa karyawan memiliki keterampilan baru, ini Q, diberikan tugas tambahan, ini R ya. Seluruh karyawan diberikan tugas tambahan, ini R, mendapatkan insentif bulanan, ini S. Karena beda dari R ya kalimatnya. Oke, kita coba masukkan ke rumus. P maka Q, Q maka R. Coret-coret, hasilnya P maka R. Lanjut ke premis 3, R maka S. Coret-coret, hasilnya adalah P maka S. Kita coba cara yang aku tadi. Kita pakai warna yang berbeda. Keterampilan baru ini sama kan kalimatnya, kita hapus. Diberikan tugas tambahan juga kita hapus. Oke, berarti tinggal ini ya. Karena di sini ada semua dan beberapa, kesimpulannya adalah yang beberapa. Kita lihat di sini ada semua, berarti salah. Seluruh itu sama aja dengan semua, salah. Beberapa tinggal C atau D. Oke, lihat. Karyawan yang mengikuti pelatihan di perusahaan. Beberapa karyawan yang mengikuti pelatihan di perusahaan mendapatkan insentif bulanan. Oke, ini jawabannya. Kalau yang kedua ini kan, ini ada tidak ya. Ini salah. Karena di sini nggak ada kalimat negatif. Oke, jawabannya C. Sama kan kayak ini? Ini P. Dan ini insentif bulanan adalah S. Sama kan? Itu sama aja sebenarnya. Jadi kita pintar-pintar aja untuk memahami, membacanya tuh dengan cepat. Jadi kayak gitu ya, simple ya. Bisa dilihat di depannya atau kalian coret-coret di pilihan jawabannya juga bisa. Lanjut ke nomor 8 tentang 3 premis juga. Sampai akhir nanti akan tentang 3 premis ya. Oke. Jika saya rajin belajar, maka nilai matematika saya bagus. Jika nilai matematika saya bagus, maka akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Jika mendapatkan beasiswa untuk kuliah, maka masa depan saya akan terjamin. Oke, kita cari. Jika saya rajin belajar, ini P, maka nilai matematika saya bagus, ini Q. Jika nilai matematika saya bagus, ini Q, maka akan mendapatkan beasiswa. Oke, jika mendapatkan beasiswa untuk kuliah, ini R, masa depan saya akan terjamin. Ini sama ya kayak tadi. Kita coba lagi, coret-coret. Kayak gini. Nilai matematika bagus, kita coret. Mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Oke. Sisanya ini ya. Jika saya rajin belajar, maka masa depan saya akan terjamin. Kita coret juga nih di pilihan jawabannya. Nilai matematika gak ada. Mendapatkan beasiswa untuk kuliah kita hapus, berarti salah ini ya. Juga salah. Pilihannya tinggal yang A atau yang D. Jadi gimana sih caranya? Nah, kalian pakai yang ekuivalen tadi. Ini kan kalian lihat, saya tidak rajin belajar. Ini negasi P. Atau masa depan saya akan terjamin. Ini S. Kalau yang ini saya rajin belajar P, tetapi masa depan saya tidak terjamin. Oke, kita coba ingat rumus ekuivalen tadi. Jadi kalau P maka Q itu setara dengan min P atau Q. Jika P maka Q setara dengan min Q maka min P. Oke, kalau kita lihat di sini, yang sesuai dengan rumus itu adalah ini ya, D. Sama kan? Ini sama aja kalau misalnya P maka S sama dengan min P atau S. Sama kan? Tuh. Nah, ini berarti sama aja P maka S. Nah, di jawabannya itu kan tinggal P maka S. Berarti jawabannya benar dong, D. Nah, kalau yang A ini kan beda. Nggak ada nih di ekuivalen P maka min Q. Oke, berarti jawabannya D. Gampang kan? Simple banget. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9.
Semua lemari yang dipamerkan terbuat dari kayu. Pengrajin menganggap lemari kayu memiliki nilai keindahan. Lemari itu tidak terbuat dari kayu. Kesimpulan dari ketiga pernyataan di atas adalah, oke, gimana sih jawabnya? Ini sama yang kayak tadi. Ini semua lemari yang dipamerkan. Ini P, ini maka Q. Pengrajin menganggap lemari kayu, Q, maka R. Oke, lemari itu tidak terbuat dari kayu. Min Q. Kita coba pakai rumus yang tadi. Kalau yang kayak gini, P maka Q maka R. Kita sederhanakan lagi, P maka Q, Q maka R. Oke, di premis 3-nya itu min Q, kita samakan. Kita cari kesimpulan yang benar. Ini min P ya. Kalau ini gak bisa disederhanakan, berarti tidak dapat disimpulkan. Oke, kalau kayak gitu kita tinggal cari aja. Semua lemari yang dipamerkan, berarti semua lemari tidak dipamerkan kesimpulannya. Oke, semua lemari. Ini kepanjangan ya, berarti bukan ya. Ini juga bukan. Lemari itu tidak memiliki nilai keindahan, bukan. Lemari itu tidak dipamerkan. Oke, ini berarti jawabannya. Oke, gampang banget. Kan ini sebenarnya soalnya tuh sama aja, cuman diputar-putar. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Ini yang membagongkan juga soalnya, yang sulit kalian akan pahami. Oke, lanjut. Ini jika Rita rajin belajar maka ia naik kelas. Jika Rita tidak dapat hadiah maka ia tidak naik kelas. Kok banyak banget ya tidaknya? Oke, kita lanjut baca. Rita rajin belajar. Kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat dulu. Jika Rita rajin belajar, ini P, maka ia naik kelas, ini Q. Jika Rita tidak dapat hadiahnya dan negasi tidak, berarti pakai min. Karena nggak ada yang sama, berarti R. Oke, maka ia tidak naik kelas. Ini tidak lagi. Naik kelas itu min Q ya berarti. Oke, Rita rajin belajar, ini P. Gimana sih rumusnya? Kita sederhanakan dulu. P1 itu P maka Q. P2 itu min R maka min Q. P3 P. Nggak bisa kan kita coret pakai rumus. Oke, berarti ini harus kita sederhanakan dengan ekuivalen. Kalian masih ingat kan rumusnya? Jangan dilupain tuh, ekuivalen. Kalau P maka Q berarti setara dengan min P atau Q. Oke, satu lagi, P maka Q itu setara dengan min Q maka min P. Nah, ini kita setarakan nih. Ini setara dengan Q maka R. Oke, kita sederhanakan. Ini kan kita bisa coret. Oke, kita tulis di sini P maka Q, Q maka R. Premis 1, premis 2. Kita coret P maka R. Oke, dapat kan? P3-nya itu P. Oke, kita coret-coret berarti jawabannya adalah R aja. R itu adalah Rita dapat hadiah. Tidaknya kita hapus ya, karena kan cuman R aja udah kita simpulkan dalam rumus. Kita cari R, Rita dapat hadiah. Oh, langsung dapat C. Gampang banget kan? Jadi kalian jangan sampai terkecoh, terjebak, karena ekuivalen itu akan ada di pernyataan ataupun di pilihan jawaban. Jadi harus pintar-pintar aja membaca, menyimak, dan menelusuri dengan logis. Oke, thank you. Segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Semangat untuk tes CPNS-nya. Semoga kalian bisa memahami silogisme dengan mudah. Karena biasanya masuk 3 soal, lumayan kan? Jangan lupa untuk rajin belajar. Bye-bye.